Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hari Minggu ini tanggal 9 Mei 2021 saya akan menyampaikan tentang 7 langkah dahsyat menggapai Lailatul Qadar. Para pembaca dan pendengar Pelita Ilahi, Ramadan terus berjalan. Kita telah berada di masa-masa akhir bulan suci Ramadan. Menjelang akhir Ramadan, kita mengetahui ada suatu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang kita diperintahkan guna mencari malam tersebut, di mana malam itu selamanya dapat mengubah arah takdir dan mewarnai kalbu kita dengan karunia ilahi. Lailatul Qadar atau malam takdir sekarang terletak di ujung jari kita. Momen singkat ini memiliki bobot lebih dari kesuksesan seumur hidup, yakni sekitar 1000 bulan atau 82 tahun. Jika kita menemukan momen Lailatul Qadar ini, Nabi Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah memerintahkan kita untuk berdoa. Doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau yang Maha Pemaaf, Engkau mencintai orang pemaaf, maka maafkanlah aku. Para pembaca dan pendengar Pelita Ilahi mungkin bertanya-tanya, mengapa meminta pemaafan dan pengampunan pada saat kita dapat meminta hadiah apapun yang ditawarkan dari dunia sekalipun? Ketika karunia dari seluruh dunia berada di ujung jari, mengapa hanya berdoa untuk pengampunan? Hadrat Khalifatul Masih keempat rahmatullah alaihi menjelaskan, sebabnya pengampunan adalah pondasi yang paling dasar dari semua karunia ilahi. Bagaimana bisa Allah Ta'ala mencurahkan karunia-Nya ke dalam cangkir jika kalbu sudah meluap, yakni meluap dan meneteskan dosa? Bagaimana Allah Ta'ala bisa mewarnai sifat-sifatnya di dalam kalbu jika sudah begitu menghitam dan berubah warna? Karunia Tuhan akan turun atas manusia hanya jika hatinya bersih. Sebuah kain diwarnai hanya setelah dicuci bersih. Tidak ada warna yang meresap ke dalam kain yang kotor. Khutbah Jumat tanggal 12 Maret 1993. Selanjutnya, kecuali kita mencuci dan memeras kalbu kita secara menyeluruh dari dosa, tidak akan ada karunia ilahi yang akan memenuhi hati kita. Dan memohon ampunan Allah Ta'ala adalah sarana yang dengannya
kita dapat mengeringkan kalbu kita dari lumpur-lumpur dosa-dosa, mengosongkannya sehingga karunia Allah Ta'ala memiliki ruang untuk dicurahkan. Para pembaca dan pendengar Pelita Ilahi, berikut akan saya sampaikan 7 langkah metode Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu Khalifatul Masih kedua untuk mencapai karunia Lailatul Qadar dan pengampunan Allah Ta'ala ke dalam hidup kita, yang diambil dari buku Irfan Ilahi. Yang pertama adalah penyesalan. Orang itu menanamkan penyesalan atas dosa masa lalunya, bahwa dia mengingat dosa masa lalunya dan membawanya ke hadapan ingatannya. Kemudian dia sangat menyesali dosa-dosa itu sehingga membuatnya berkeringat deras. Yang kedua, tanggung jawab masa lalu. Langkah kedua menuju pertobatan adalah seseorang memenuhi dan menyelesaikan semua tanggung jawab masa lalu yang mampu dia penuhi. Ambil contoh, seseorang yang tidak melaksanakan sholatnya di masa lalu. Jika dia memutuskan untuk bertobat, dan itu adalah waktu sholat, maka dia harus melaksanakan sholatnya. Atau jika seseorang yang memiliki harta belum menunaikan haji, maka ia juga harus menunaikan haji. Jika dia belum memberikan zakat, biarkan dia mengabaikan kehidupan masa lalunya. Dia harus memberikannya untuk tahun ini membayar zakat. Di dalam bulan suci Ramadan ini, kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Oleh karena itu, manusia pertama-tama harus menahan penyesalan atas dosa-dosa masa lalunya. Dan yang kedua, dia harus memenuhi dan menyelesaikan tanggung jawab masa lalu yang sekarang dapat dia penuhi. Nomor 3, hapus semua dosa sebelumnya. Langkah kita ketiga adalah menghapuskan dan mensucikan diri dari semua dosa sebelumnya. Dengan ini, saya tidak bermaksud bahwa seseorang harus menghidupkan kembali seorang pria yang telah dia bunuh atau melakukan balik perzinahan yang telah dilakukannya. Sebaliknya, maksud saya, dia harus menghapus semua dosa yang bisa dihapus. Misalnya, jika seorang mencuri kerbau dan mengikatnya dengan miliknya, maka dia harus mengembalikannya dan tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Nomor 4, carilah pengampunan dari orang yang Anda bersalah dan perbaikilah. Kondisi keempat adalah bahwa seseorang tidak hanya harus menghilangkan rasa sakit yang dia sebabkan pada orang lain, tetapi juga harus mencari pengampunannya. Masalah yang begitu peka sehingga Tuhan telah menetapkan syarat untuk pengampunan manusia ini, bahwa dia mencari pengampunan dari korbannya dan bahwa korbannya mengampuni dia, sehingga Tuhan tidak meminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, seseorang harus jika mungkin meminta pengampunan dari orang-orang yang telah dia sakiti dan lukai. Nomor 5, perbaiki kesalahan kita. Syarat kelima adalah bahwa kita harus dengan kemampuan terbaik menunjukkan kebaikan kepada orang-orang yang telah disakiti. Dan jika kita tidak dapat melakukan apa-apa, maka kita setidaknya harus berdoa. Para orang suci yang mulia juga telah menulis bahwa jika seseorang secara ilegal telah merampas kekayaan orang lain dan tidak memiliki kekuatan untuk mengembalikannya, maka dia harus berdoa. Dia memohon
saya tidak memiliki sarana untuk mengembalikan kekayaan orang ini. Tolonglah beri dia dari kemampuan Engkau, ya Allah. Yang keenam, putuskan untuk tidak pernah melakukan dosa lagi. Kondisi keenam adalah bahwa dia bersumpah di dalam kalbunya untuk tidak pernah melakukan dosa dan membuat keputusan yang terdalam bahwa dia tidak akan melakukannya lagi. Jika dia terpaksa untuk berbuat dosa setelah itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Akan tetapi dia harus menegaskan tekad ini sambil bertobat. Dengan ini, saya tidak bermaksud bahwa seseorang melakukan dosa di malam hari dan pagi hari dengan sia-sia memutuskan tidak melakukannya lagi. Melainkan maksud saya bahwa niat manusia harus tulus ketika dia bertobat dan memutuskan untuk tidak melakukan dosa lagi dan berusaha sekuat tenaga serta untuk tidak melakukannya. Yang ketujuh, arahkanlah jiwa kita ke arah kebaikan. Kondisi ketujuh adalah bahwa seseorang mulai mencondongkan jiwanya ke arah kebaikan dan bahwa dia berusaha untuk menanamkan pikiran dan tindakan yang tulus di dalam kalbunya. Selain itu, dia harus mempersiapkan jiwanya untuk melakukan kebaikan. Ini adalah 7 kondisi yang diperlukan untuk pertobatan. Jika kondisi ini tidak ada di dalam diri manusia, pertobatannya tidak akan lengkap. Sekarang kita semua harus merenungkan dan merenungkan. Apakah kita melakukan pertobatan ini atau sesuatu yang lain sama sekali? Setiap orang harus menjaga hal-hal yang telah diuraikan tadi dan melakukan pertobatan sejati sehingga dosa-dosa sebelumnya dibersihkan. Karena sampai keburukan seseorang sebelumnya tidak dihapus, masalah masa depannya tidak akan berkembang dengan jelas dan bersih. Dan sebaliknya, kekurangan sebelumnya hanya akan meningkat. Jadi, setiap kita harus melakukan pertobatan untuk membersihkan keburukan masa lalu kita. Dan kita harus melakukan pertobatan yang sejati, tobat nasuha, untuk bertindak sesuai dengan jalan yang telah dipaparkan tadi, akan menyebabkan kita terbebas dari dosa-dosa yang sebelumnya, sehingga tidak ada poin yang tersisa dari perbuatan buruk tersebut. Inilah yang dapat disampaikan. Semoga para pembaca dan pendengar ilahi mendapatkan karunia dalam malam Lailatul Qadar ini, terus meningkatkan kerohanian yang merubah kehidupan semakin baik dari hari ke hari. Allahumma amin. Wassalamu ala manittaba'al huda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.